ya Allah ini orang tidur tapi hatinya hidup gitu, ingat pada Allah gitu kan. Wah, untuk dapetin yang kayak gini, gue mau dibilang gila kek, mau dibilang bid'ah kek, mau dibilang aneh, bodoh amat. Akhirnya kita sarang outdoor Sat. Alhamdulillah. Aduh, tapi biar enak kita buka aja. Oke, siap. Kita ada prokes Cepet nih. dulu ya prokesnya. Iya. Alhamdulillah, ya Allah. Ini kalau ngeliat baju ente ini inget kita ke Malaysia bareng ya. Iya. Langkawi. Iya. Makanya sengaja kalau diundang sama TKN News pasti obrolan seputar TKN nih. Iya. Mesti pakai tambahan barokah nih. Gitu. Ini kan Hirkoh dari Pak Guru Zuki. Pak Guru Zuki. Tapi bukan cuma aneh doang. Iya, kita ente juga dapet. Alhamdulillah dapet. Dulu rombongan dapet tuh. Rombongan, alhamdulillah. Kita berapa orang ya? Ane, ente, Isman, iya. Anis juga ya. Isman, Anis, Hendra. Teman-teman udah lupa itu 2018 atau 17? 18 ya. Sekitar itulah. Oke, 2018. Setiap banyak jalan menuju Tuhan saat ya. Iya. Banyak jalan menuju Tuhan. Iya. Kan salah satu jalan yang aman itu adalah jalan orang-orang yang sudah kembali, sudah lurus ya. Terus adalah Toriko sana. Toriko banyak. Nah, sekarang kita mengamalkan Toriko Koordinasi Muhammadiyah Suryalaya. Iya. Pasti juga banyak kisah. Selama ini kalau Ustadz Andika diundang ini kan lebih banyak memberikan apa itu amalia, apa itu kebiasaan-kebiasaan pangarsa abad. Iya. Terus bahkan kalau di yang paling cetar itu kan di Facebook nih setiap hari apa tuh? Hari Jumat selalu ada karomanya pangarsa abah gitu. Sebenarnya kan. kisah berinteraksi pangarsa abah dengan kisah berinteraksi ikhwan dengan pangarsa abah. Nah, ini kita ingin menggali pasti banyak cerita ikhwan TKN itu bertarekat. Ustadz Latif, Ustadz Andika, Ustadz Handi pasti punya ceritanya masing-masing. Iya. Gitu kan. Nah ini kita pengen gali nih. Ente sebagai salah satu narasumber podcast dari podcast Tafsir TKN News. Ini kita mau gali sekarang diri ente pribadi. Kenapa nih bisa bertarekat? Gitu ya. Kenapa ini dalam rangka bukan kita mempertanyakan ya, tapi gimana cerita sampai ente bisa bertarekat? Sambil kita nyimak nih pesawat yang lewat. Di outdoor begini deh, suruhnya outdoor. Iya, nih makasih nih Ustadz Latif nih, di rumahnya Ustadz Latif nih. Gimana saat ceritanya awal sampai ente bisa bertarekat, khususnya TKN Suryalaya. Gimana tuh ceritanya? Ini dari waktu aneh lahir nggak? Kalau bisa sih dari kakek ente itu sebelum lahir tuh. Biar panjangan. Yaudah, karena dari kakek aneh gini. Aneh kakek itu. Oh ini bener dari kakek. Gini aja latar belakangannya ya. Kakek aneh, ketua ranting Muhammadiyah. Masyarakat sekitar aneh di Cengkareng. Di Cengkareng. Masyarakat sekitar rumah dulu di Cengkareng aneh lahir itu NU. Oke. Terus aneh SMA, aneh ikut halakoh tarbiyah. Oh lengkap. Yang sekarang jadi anak PKS. Iya. Terus sekitar menjelang kelas 1 malam Jumat dulu, aneh sering ke masjid yang jamaah tablik tuh. Di Kebon Jeruk. Oke. Aneh pernah juga tuh. Ya tapi alhamdulillah ujung-ujungnya aneh berTKN. Nah itu kenapa nih orang tua. Tapi aneh bersyukurnya gitu tuh. Jadi dengan warna yang banyak itu gitu. Jadi ya. tadi kakek ya ketua pengurus ranting Muhammadiyah ranting ya di Cengkareng. Terus ente tinggal di lingkungan yang kulturalnya NU. Kental banget. Tapi dalam masa ente sekolah ente ikut tarbiyah. PKS yang dulu ya, sampai di PKS ya, Alako. Tapi ente juga pernah ikut jamaah tabligh setiap malam Jumat ke jamaah tabligh. Tapi gak pernah hurut. Cuma malam Jumatnya nginep di situ di masjid itu. Iya banyak itu pada ngumpul tuh dari berbagai. Sana kan orang-orang Pakistan, orang-orang ya. Orang Malaysia ya. Itu kan punya warna sendiri nih. Nah, mengerucutnya ke tarekat khusus TKN gimana itu? Tapi memang kecenderungannya dari dulu tuh senang hal-hal yang sifatnya spiritual rohani. Spiritual atau hikmah nih. Nah, hikmah juga. Karena benar-benar nanti ngalamin hikmah juga kan. Tapi justru hikmah itu pas aneh udah lulus dari SMA. Oh gitu. Nah guru aneh Ustadz Suganda itu satu guru satu ilmu sama Bang Haji Roma Irama ke Ustadz Barudin Cisauk. Oh oke. Jadi Bang Haji Roma juga pernah belajar juga ke Ustadz Barudin Cisauk. Nah guru aneh juga belajar gurunya di Cisauk. Ustadz Suganda namanya. Aneh belajar. Nah mulanya gini. SMA ya? SMA ya? Itu udah lulus SMA. Nah. Setelah hatam ini ya halakoh ya.
Iya, halaqah tarbiyah. Halaqah tarbiyah itu atam 3 tahun. Atam 3 tahun. Ane malah belajar ilmu hikmah gitu ya. Karena kecenderungan memang senang hal yang sifatnya spiritual gitu ya. Oke. Nah, guru Ane ini memang orangnya juga karena dia juga punya profesinya adalah punya kios koran majalah ya. Dia loper ya. Itu di rumahnya itu banyak buku-buku. Termasuk Ane pernah minjem dari beliau itu bukunya Dr. Martin van Brunessen tentang tarekat dan kitab kuning. Nah, Ane habis minjem buku di beliau, Ane bawa pulang ke rumah. Beliau tinggalnya di Tanah Abang. Tapi kalau ngajarnya kita latihannya itu ilmu hikmahnya di Gondrong, Petir. Tangerang. Jadi beliau datang dari Tanah Abang ke sana ke Petir. Kita latihannya di sana. Nah, tapi waktu itu Ane ke rumah beliau pas lagi sowan ada buku bagus kan Ane pinjem. Jadi memang beliau banyak inilah perpustakaan pribadinya gitu. Nah di tengahnya lagi baca buku Dr. Martin van Brunessen tuh Tarekat dan Kitab Kuning. Beliau kan ahli antropolog dari Belanda itu ya. Menceritakan para ulama-ulama sufi, ulama berbagai tarekat ya. Dari Timur Tengah sampai ke Nusantara. Dan di antara nama-nama yang ada, Ane tuh ada pas baca nama KHA Sohibul Wafatajul Arifin. Ya itu ada kok Ane ada keretak hati kok suka gitu. Itu pertama kali ente tahu nama beliau. Iya, Ane baca di buku itu ya. Ketika baca itu dan belum tahu informasi tentang beliau. Iya belum. Hanya di antara semua nama itu, Ane suka dengan nama KHA Sohibul Wafatajul Arifin. Nah, kemudian suatu saat nih Ane dengan punya kawan yang sama-sama teman SMA juga. Yang sama-sama juga suka dengan ilmu hikmah ya. Sama-sama muridnya Ustadz Suganda itu, teman Ane SMA di 33. Nah, ketika itu Ane kalau tidak salah itu Ane ketika itu sudah kuliah di Unkris. Semester 4 menjelang semester 5 ya. Kelompok ronggeng ya. Bukan, ini lain. Lain. Dia kelompok yang religius. Oke. Kalau ronggeng kelompok bengal. Nah, terus namanya Ivan. Dia anak Poltek UI, kuliahnya di UI. Kalau di UI. Yang tadi teman anak SMA. Sama-sama belajar di Unkris, dia di UI. Tapi ini sama-sama sih tetap belajar sama Ustadz Suganda. Cuma udah kuliah di Unkris, dia di UI. Nah, suatu malam dia mimpi. Mimpinya itu dia makain Ane dasi tapi dari sorban. Dasi dari sorban. Ya. Dasinya sorban. Dia bilang, "Di, semalam gue ngimpiin lu pakai dasi dari sorban." Gitu. Dan Ane spontannya ketika dia cerita gitu, langsung bilang gini, "Oh, gile, gue menjadi eksekutif ruhani nih." Legek gitu ya. Tapi kemudian karena kita punya guru kan, guru hikmah. Kemudian saya dengan Ivan itu ke Tanah Abang lah, sowan ke rumah beliau. Lalu saya cerita sama beliau, sama Pak Ustadz Suganda. "Pak, beberapa hari yang lalu Ivan ngimpiin saya, makin saya dasi dari sorban. Itu kira-kira maknanya apa ya Pak?" Saya tanya gitu ke beliau nih. Dan beliau kemudian ya dengan spontan beliau mengatakan, "Kalau ente mau belajar tarekat, sekarang waktunya. Karena kuncinya ada di si Ipan, karena si Ipan yang ngimpi kan, karena kuncinya ada di si Ipan, ente ajak si Ipan, akomodasinya ente tanggung." Jadi sebenarnya nggak cerita tentang tarekat ya? Enggak. Tapi beliau cuman bilang mimpinya si Ipan, makin saya dasi dari sorban, apa maknanya? Dan jawaban beliau begitu. Kalau ente mau belajar tarekat, sekarang waktunya. Karena kuncinya ada di si Ipan, ente ajak si Ipan, akomodasinya ente tanggung. Nah, itu. Itu ente kuliah semester 4. Itu bulan berarti tahun-tahun 96 ya. 96. Nah, waktu itu kemudian tanggal 7 Agustus juga ya, tanggal 7 Agustus 96. Saya, Ivan sama adik saya Ruli. Ruli berangkatlah ke Masjid Luar Batang, ziarah. Ziarah ke makam Luar Batang. Nah, itu niatnya dalam rangka memang hari Kamisnya tanggal 8-nya mau berangkat ke Suralaya. Jadi hari Rabu itu berangkat dulu ziarah ke Habib Luar Batang, Habib Hussein. Ada dulu pernah saya kan dulu juga setiap haulnya Habib Hussein tuh setiap akhir Syawal, setiap tahun ke sana. Dan pernah dengar cerita dari Habib Ali Al-Jufri, Habib Syekh Al-Jufri, kalau tidak sih orangnya gemuk-gemuk itu, penceramah dulu ya. Ketika itu beliau cerita, ketika beliau belajar ke Darul Hadis ke Malang, Darul Hadis bertemu dengan si Abdul Qadir Bil Faqih, baru sampai beliau di Malang. Kata Habib Abdul Qadir gini, "Udah ziarah belum keluar Batang?" "Belum, pulang."
Jauh-jauh gitu dari ya, Jakarta ke Malang hanya karena belum ziarah pulang gitu. Dan kemudian kata Habib Mustafa ketika ceramah juga di luar Batang bahwa karena karomahnya Habib Husain itu adalah miftahul khair, kunci segala kebaikan. Nah karena saya niat mau berangkat nyari torikoh itu kan, setelah dari kata guru saya disuruh belajar, suruh untuk bertarekat. Waktu itu saya ingat dengan buku Dr. Martin van Brunesen. Wah, di antara nama-nama itu ente kepincut dengan nama KHA Sohibul Wafatajul Arifin. Jadi begitu Ustadz Suganda nyampaikan kalau belajar tarekat dalam benak ente Suryalaya langsung gitu ya. Oke. Jadi beliau nggak nyebut kemana gitu, langsung ke sana. Emang buku-buku pinjamnya sama beliau kan? Buku tadi ya. Iya. Nah kemudian hari Rabu karena niat tadi sudah saya pengen berangkat bertarekat. Tapi karena ini niat baik maka ziarah dulu ke luar Batang. Karena karomanya adalah miftahul khair, kunci segala kebaikan. Maka saya Ruli dengan Ivan. Tapi pada esok harinya hari Kamisnya Ruli nggak ikut karena dia ada jadwal kuliah. Oke. Saya sama Ivan yang berdua berangkat hari Kamis naik bis. Dari mana tuh Sat? Kampung Rambutan? Dari Kampung Rambutan. Kalau nggak salah dari Kampung Rambutan. Iya, biasanya Kampung Rambutan. Berangkatlah. Kalau nggak salah masih Cilitan, saya lupa tuh pokoknya. Pokoknya waktu itu ya berangkat dari sekitar Kampung Rambutan lah. Berangkatlah sama Ivan. Kemudian sampai di sana, kemudian setelah proses itu sampainya maghrib. Berarti berangkat pagi? Berangkatnya pagi. Nggak pagi banget sih, dulu kan belum ada Cipularang. Belum ada Cipularang, pasti lewat Purwakarta. Lewat Puncak. Selatan ya. Lewat Puncak. Iya. Tapi kemudian pas di Ranca Ekeknya, betul. mesti ke Cicalengka dulu. Jalur zaman dulu lah. Mesti muter. Lama itu dulu kalau nggak salah 8 jam 9 jam. Iya, kurang lebih sekitar itu 8 jam. Belum kayak sekarang kan. Nah, pokoknya sampai di Suryalaya itu maghrib. Maghrib tahun 96 bulan tanggal 8 Agustus. Itu Kamis malam Jumat. Wow. Kan tanggal 8 Agustus. Berarti lagi pada ini ya, lagi pada apa istilahnya? Hataman ya, zikir hatam ya. Pokoknya pas saya datang emang benar-benar masih belum hataman, masih zikir. Saya kebagian zikirnya jadinya. Jadi pas datang zikir jahri gitu ya. Nah, waktu itu kan pertama kali tuh ngalamin zikir jahri di Suryalaya. Di buku itu Martin van Brunesen, tarekat itu sudah dijelaskan. Tekien itu zikirnya jahri. Tapi nggak paham sejahar itu, sekeras itu. Apalagi orang rame ya, jadi orang teriak-teriak gitu ya. Jadi pas pertama kali denger, la ilaha illallah, la ilaha gitu. Di satu sisi menikmati suasananya, waktu saya bilang begini, zikirnya kolosal gitu. Kan orkestra megah gitu ya. Saya ngertiin waktu itu kolosal, maka zikirnya kolosal gitu kan. Tapi kalau ngamelinnya kayak gimana caranya nih nanti kalau pulang dari sini. Nah mulai tuh. Jadi di satu sisi menikmati suasana zikirnya megah. Tapi di sisi lain mempertanyakan. Zikir dan fikirnya main nih. Gitu. Akhirnya setelah zikir sampai Isya nih ikut di situ. Ikutin. Walaupun bingung ikutin aja. Berarti sampai zikir hatam tuh ya kan. Kalau pokoknya kita ngikutin aja. Maghrib sampai Isya. Selesai Isya selesai. Kemudian lapor dirilah ke Kamtib yang di Madrasah Fangersa Abah. Justru lapornya setelah dari masjid. Situ, iya. Setelah lapor, maka kemudian kata pihak Kamtib dikasihlah istirahat tuh di Wisma Bogor. Enggak, Wisma yang peninggalan Abah Sepuh yang sekarang jadi Baitul Mal. Di seberang ya? Iya, di seberang madrasah. Itu dulu masih tempat Wisma menginap. Iya. Dan itu kan rumah peninggalan Abah Sepuh. Iya, ada kamar-kamar ya di dalamnya. Di dalamnya. Pas datang lebih enak ya. Enak dulu ya. Kalau aneh dulu sampai ke Wisma Bogor. Ke dalam. Kalau itu di situ depan madrasah. Nah, terus naruh tas di situ ya. Naruh tas tadi juga ada ikut makan bareng-bareng kan di madrasah, dapat makan bareng. Pas naruh tas di situ terus sambil kaki selonjoran nyender di tembok gitu. Kan kelihatan kayak orang capek gitu ya. Ada yang negor. Gitu. Dia bilang gini, "Dek, kelihatannya si Ade capek banget nih. Dari mana, Dek?" Saya bilang, "Dari Jakarta, Pak. Mau ikut istirahat bareng saya di dalam." Nah, gitu. Ini diajak ke dalam kamar. Itu di situ kan ini bareng-bareng sama. Selonjornya di mana tuh? Itu di ruang yang bagian ruang tamu, tamunya. Itu bareng-bareng udah ada kasur-kasur di gelar. Ya seperti biasa gitu ya, kasur bantal. Udah bareng rame-rame tuh, bareng tamu lain. Tapi ketika ada yang ngajak gitu, aneh diajak ke dalam kamar itu. Masih ingat namanya, Sat? Masih. Berarti kuat juga ingatannya. Itu namanya Pak Deden yang ngajak. Pak Deden. Tapi itu pertemuan pertama dan terakhir dengan beliau. Orang mana Pak Deden itu? Orang Garut. Orang Garut. Akhirnya kan Ane sama Ivan
diajaklah masuk ke kamar itu. Bang Pak Deden ngobrol. Dan beliau ceritalah tentang jadi murid Pangersaba udah belasan tahun begitu. Beliau cerita tentang pengalaman ya. Sampai akhirnya kemudian udah mulai sekitar jam 10:30 atau jam 11 lah. Udah mulai pada lelah, Ivan udah tidur, kecapean dia dengan untuk tidur. Akhirnya Pak Deden juga akhirnya tidur. Udah kita tidur dulu, nanti malam kita bangun. Nanti dibangunin kata beliau untuk ini bangun malam dan sebagainya. Pak Deden tidur, semua pada tidur ya. Tinggal saya nggak bisa tidur. Itu sekamar ente, Ivan, Pak Deden sama satu lagi temannya Pak Deden. Tapi temannya itu pasif aja, nggak ada peran. Hanya di situ aja nimbrung. Jadi semua tuh konteksnya udah pada tidur semua tuh ya saat tidur, itu ya. Dalam kamar tuh berempat. Nah kemudian, uniknya lagi di kamar itu ada kamar mandinya. Di dalam ya. Jadi ketika pas besok-besokannya ini nginep kan 3 hari 2 malam. Tamu yang lain. Lama juga ya? Iya, ini pertama kali datang 3 hari 2 malam. Gitu ya. Jadi ngalamin nginep situ 2 malam, 3 hari. Ketika tamu yang lain mandi di kamar mandi, aneh mandi di kamar dalam itu, alhamdulillah. Itu barokah. Memang karena ziarah tadi, Miftahul Khoir. Jadi seolah-olah kita datang nih bareng sama Habib Hussein ke Suralayanya. Oh, diantar. Seolah-olah dia. Iya. Artinya ketika datang gitu ya, ada penyambutan lah dari Pangersaba. Nah, ngobrol gitu Pak. Akhirnya Pak Deden tidur juga pules nih. Bahkan tidurnya ngorok. Nah, tinggal aneh nggak bisa tidur. Padahal ente kondisi capek ya. Kondisi capek nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur. Karena mikirnya gini. Besok jadi nggak nih talqin zikir sama Pangersaba? Waktu itu belum bilang Pangersaba ya, sama Abah Anom ya. Waktu itu besok jadi nggak nih talqin zikir sama Abah Anom? Gitu. Kan yang namanya orang belajar tarekat itu kan umur katanya mesti 40 tahun. Nah, waktu itu aneh tahun 96 masih 21 kan. Masih 40 tahun ya umur. Kemudian nanti kalau belajar katanya fikihnya mesti mapan. Boro-boro mapan dulu aneh ngaji aja loncat-loncat, gak pernah hatam. Mengal gitu. Aneh gak pernah ngalamin ngaji sampai hatam tuh enggak. Pindah-pindah guru, ikut temen pindah-pindah gitu mengal gitu. Ngaji sih ngaji tapi gak pernah ngalamin hatam. Artinya kan boro-boro hatam fikih kan. Gitu. Katanya fikih mesti mapan, boro-boro mapan. Kemudian nanti katanya kalau udah belajar tarekatnya jadi anti dunia. Lah ini kan kuliah, nanti percuma dong capek-capek belajar gitu. Jadi gak bisa tidur tuh. Sebentar, aneh potong sampai sini nih. Kan yang menarik, ente punya asumsi-asumsi. Satu usia 40 kalau bertarekat. Yang kedua belajar tarekat anti dunia. Yang ketiga tadi satu lagi apa? Nanti jadi anti dunia. Fikih mesti mapan. Fikih harus mapan. Nah itu ente dapat informasi itu dari mana nih? Ya karena ini pernah baca-baca sebelumnya yang berdasarkan ya informasi mungkin gak valid ya dari berbagai sumber ya. Sumber dari orang. Dari mana atau pernah dengar gitu. Jadi informasi yang udah ada sebelumnya gitu. Yang ente pahami bahwa kalau bertarekat itu begitu gitu ya. Nah di tengah kegalauan, kan tuh galau banget tuh berarti tuh. Lagi bimbang, jadi enggak. Tiba-tiba Pak Deden nih, tidurnya pules banget udah ngorok. Dia ngigo. Dan aneh gak pernah loh dengar ngigo kayak gitu. Gimana tuh ngigonya saat? Hidratullah la ilaha illallah. Kayak gitu ngigonya. Gitu ya? Langsung, subhanallah dalam hati gitu kan. Langsung hati begini, wah kalau untuk bisa kayak begini nih, gue mau dibilang bid'ah, gue mau dibilang gila, gue mau dibilang aneh, bodoh amat. Gitu kayak lagu sekarang kan, bodoh amat gitu. Bodoh amat, gue ambil. Emang gitu. Gue pikirin. Gitu. Nah abis ngambil keputusan anehnya gak lama kemudian tidur. Pokoknya gak lama, lep aja tidur. Jadi kalimat itu ya yang keluar dari Pak Deden. Satu kali aja keluar deh. Apa berulang kali nggak? Segitu aja. Hidratullah la ilaha illallah. Terus sepi lagi, ngorok lagi. Cuman ini kan langsung begini. Ini orang lagi tidur tapi hatinya tuh hidup mengingat Allah. Betul. Dan juga paham nih apa yang dirasakan hatinya kemudian terekspresikan oleh mulutnya. Nah karena paham begitu namanya kita belajar hikmah kan belajar hal gitu. Mungkin bisa juga lagi tidur tuh di ruhnya di alam mana sedang mengalami apa kita nggak tahu kan. Ya kayak kita tidur kadang-kadang kan tidur gini. Tolong. Kayak gitu kan. Karena kita lagi kondisi minta tolong. Iya. Mungkin lah di situ yang menarik tuh. Bahkan kalau sekarang aneh pahamnya gini. Aneh udah ditarik oleh Pangersaba nih dengan mimpinya si Ipan. Karena kita mesti paham yang namanya mursid itu kan pencatatan calon murid-muridnya sampai hari kiamat. Bahkan sebelum dia menjadi murid, itu sudah dibidik istilahnya ya. Kita mesti yakin begitu artinya. Aneh sudah ditarik dengan mimpinya si Ipan dari Jakarta ke Suryalaya.
Sampai di Suralaya masih ragu juga. Pangersaba lalu membuka hijabnya Pak Deden nih. Apa yang dirasakan oleh kolbunya, dibuka hijabnya, terekspresikan dengan lisannya keluar gitu ya. Nah kemudian akhirnya kan terucap ya hidratullah la ilaha illallah. Makanya langsung takjubnya, ya Allah ini orang tidur tapi hatinya hidup gitu, ingat pada Allah gitu kan. Wah untuk dapetin yang kayak gini, gue mau dibilang gila kek, mau dibilang bid'ah kek, mau dibilang aneh, bodoh amat gitu. Besok paginya ente nanya Pak Deden nggak? Nah belum. Cuma ketika aneh tidur, malam-malam aneh dibangunin sekitar jam 2:30 malam. Sama Pak Deden? Pak Deden, Dek mau ikut nggak ziarah ke atas? Ke Abah Sepuh. Jadi subhanallah kita orang baru, nggak tahu bagaimana. Dituntun ya. Prosedural banget. Habis ziarah keluar Batang, sebelum talqin ziarah dulu ke Abah Sepuh di atas. Maka diajaklah aneh ziarah tuh jam 2:30 ke atas oleh Pak Deden. Ya udah di atas ziarah, baru kemudian zikir bareng walaupun belum paham ngikutin aja kan. Terus diajak ke masjid, ya mulail bareng. Walaupun waktu itu baru ya 2 rakaat. 4 rakaat baru segitu-gitu aja lah ya. Langsung tahajud, witir, terus sambil duduk nunggu ke subuh tuh ngelentruk-ngelentruk begitu kan. Sambil duduk sila di situ ya sambil ketiduran nunggu. Sambil kopi lah. Kan belum. Iya enggak, kalau sekarang kita kopi keterusan. Akhirnya kemudian setelah subuh ya ikut zikir juga di masjid. Sampai Deden diajak ke madrasah. Soan ke Pangersaba. Nah ketika itu habis sebelum musafah ya, Abah waktu itu masih nalkin. Jadi alhamdulillah. Berarti talqin di madrasah? Di madrasah. Bukan di masjid? Enggak. Jadi diajak oleh Pak Deden ke madrasah itu untuk talqin dengan Pangersaba. Tahun 96 berarti 96. Usia Pangersaba itu Pangersaba 1915 ya? Sekitar 81 lah. 81 ya. Abah 81. Beruntung saat nanti masih melihat Abah masih gagah ya dalam arti. Iya. Duduk di kursi gitu. Tapi ya. Emang tadi lagi ketika Abah nalkin ini menunjukkan emang murid bengal ya. Murid badar gitu ya. Abah lagi nalkin kan talqin ada prosesi talqin zikir jahri, lalu prosesi talqin zikir khafi. Nah, zikir jahrinya udah talqinnya. Sekarang pas zikir khafi. Kan kalau zikir khafi biasa Abah sambil mewejang kita menalkin dengan ismuzat yang diulang-ulang. Lalu Abah kan menyampaikan wejangan nasihat. Bahasa Sunda, bahasa Indonesia waktu saat? Waktu itu bahasa campur. Kadang Indonesia kadang Sunda. Nah waktu itu ketika sedang ditalqin zikir khafi sambil kita tawaju, sambil hati juga sedang mempraktekkan ismuzat di dalam hati, sedang melatihkan gitu ya. Kemudian Abah mengasih nasihat. Nasihat Abah begini, jadi orang jangan durhaka sama orang tua, jangan suka minum-minuman keras, ya. Jangan, ya kata Abah gini, jangan durhaka sama orang tua. Jangan minum minuman keras, jangan pakai narkoba, begitu nasihat Abah tuh. Nah waktu itu ya sambil aneh zikir hopi nih padahal nih, sambil mengulang-ulang ismuzat, tapi mendengar nasihat Pangersaba seperti itu, ada lintasan hati yang itu spontan loh. Tiba-tiba bilang begini, Bah, saya mah nggak gitu-gitu amat, Bah. Biasa murid bengal ya. Abah lagi bilang jangan durhaka sama orang tua, jangan suka minum minuman keras ya, jangan pakai narkoba. Ani bilang, Bah, saya mah kayak gitu-gitu amat, Bah. Karena merasa sepanjang hidup tuh dari kecil lempeng-lempeng aja gitu. Ya sebengal-bengalnya ya cuma yang nggak sampai begitu-gitu lah ya. Gitu. Tiba-tiba Pangersaba, ini kan pakai hati nih, lintasan hati. Lagi zikir pakai hati. Pangersaba langsung mengucap dengan lisan beliau, jangan disangkal, banyak orang masih muda, gak mengakui dosa, akhirnya keburu mati, gak sempet taubat. Ini langsung, wah subhanallah, situ langsung merasa malu banget, karena merasa telanjang di depan beliau itu. Langsung situ nangis kejer. Makanya abis talqin si Ipan bingung, lu tadi abis talqin kejer banget nangisnya. Iya. Coba ini jadi bukti gini. Aneh meyakini Pangersaba itu wali itu pada pertemuan pertama, kesan pertama. Karena merasa tadi membaca hati kita. Iya. Kan ada kalanya orang itu proses ya. Betul. Mengamalkan dulu baru meyakini. Tapi alhamdulillah dengan pengalaman ini, Aneh meyakini Pangersaba wali itu pada kesan pertama. Gitu. Jadi kayak iklan ya. Kesan pertama begitu menggoda. Selanjutnya terserah Anda. Nah, waktu ditalqin itu berapa orang saat di madrasah saat? Kan madrasah nggak terlalu besar juga dibanding masjid ya. Ya secukupnya ruangan itu. Tapi nggak cuma Aneh sendiri. Itu jam berapa saat boleh tahu saat? Bada-bada isrok. Habis isrok ya. Habis isrok iya. Kalau sekarang banyak talqin kan di masjid ya. Iya, di masjid. Aneh sih ngalamin di situ di masjid. Isrok. Nah itu kumpul semua saat ya. Terus apa saat
ada nggak pertama kali pasti kan musafa bisa diceritain nggak Pangarsa Abah tuh tahun 96 ketika ente talkin, maksudnya kalau Ane dulu kan tahun 99 tuh beliau tuh sudah Ane belum pernah ngeliat Abah berdiri bicara secara tegas kayak nalkin, tapi lebih udah di kursi roda gitu kan, bukan kursi roda, di kursi lah duduk gitu kan. Nah ente bisa nggak tahun 96 itu Pangarsa Abah gambarnya seperti apa? Waktu nalkin Abah duduknya di sofa Abah itu yang sofa. Dan dia bukan di kursi roda, di sofa biasa. Tapi Abah juga sudah tidak terlihat berjalan. Artinya mungkin kalau untuk berjalannya tetap dibawa ke kursi roda. Tapi ketika nalkin itu bukan di kursi roda, Abah duduknya di sofanya biasa. Abah, sofanya biasa. Itu dituntun, mungkin dipindahkan. Suara masih jelas ya? Suara masih terdengar jelas Pangarsa Abah. Dan waktu itu juga yang kesan takjub pertama adalah ketika musafah itu kan kemudian kan Abah itu kan ketika salaman dengan kita terbuka ininya, kecup tangannya. Tapi ketika ada beberapa wanita kan, ahwat ya ibu-ibu, Abah ditutup. Itu ketika kesan pertama, subhanallah, ini beliau berarti dawa mudunya nggak putus tuh. Kesan pertama juga tuh. Ente langsung begitu. Ya? Ketika pertama kali melihat beliau itu ditutupi dengan sorban tuh, langsung ada kesimpulan. Takjub, semakin takjub tadi udah ngebaca hati kita. Kedua, bagaimana apiknya beliau menjaga dawa mudunya itu, begitu. Gitu ya. Jadi itu kesan pertama yang subhanallah tak terlupakan itu kisah. Gitu ya. Ngomong-ngomong setelah itu langsung aktif mengamalkan nggak Sat? Sorry nih, kadang-kadang banyak nih kita kan namanya kita masih muda ya. Kalau aneh sih dulu tenggelam hilang muncul gitu kan. Nanti begitu sudah keyakinan beliau langsung istiqomah, maksud istiqomah dalam arti terus mengamalkan, mencari majelis manakib atau majelis zikir atau gimana tuh? Kan ente baru tuh. Iya. Ya memang aneh ketika itu memang kalau aneh memang alhamdulillah ya karena punya latar belakang hikmah. Orang hikmah kan memang sedang sila. Kalau yang kuat sila, orang yang kuat sila itu dua. Iya. Kalau enggak orang yang suka ilmu hikmah, kedua tuh ahli judi, tukang judi. Demen ya. Itu silanya kuat kan. Iya. Artinya gitu. Karena punya latar belakangnya udah di hikmah, maka pulang dari situ, bahkan langsung aneh tanpa diajarin langsung begini loh. Aneh awalan hikmah banyak sebelum TKN. Tapi ketika talqin, langsung hati begini. Ya Allah, semua amalan hikmah. Kalau orang kan biasanya kalau misalnya dapat titik tobat, misalnya mengamalkan zikir toriko ya, itu menyebutnya ilmunya dibuang. Aneh enggak. Ya Allah, semua amalan hamba simpan di dalam la ilaha illallah. Gitu ya. Jadi aneh enggak buang enggak? Enggak dibuang ya. Siapa tahu kapan-kapan diperluin. Tapi dari Pak Suganda gimana? Ada nasihat enggak atau mungkin arahan setelah ente ngambil talqin bagian dengan amalan? Enggak, tapi yang tetap akhirnya emang ketika pulang itu sempat Anda baca nih beberapa, tapi bacanya bukan lagi di wirid dan dalam doa ketika kita doa TKN nih, amalan nih baca. Tapi lama-lama akhirnya disimpan aja semua dalam la ilaha illallah begitu. Nah, kalau beliau sih enggak ada ini, beliau ada arahan ya. Enggak ada arahan. Jadi. Nah, ketika itu Ane ketika pulang di masjid Ane gitu kan, di masjid Ane di Robuaya. Di Masjid Nurul Iman Robuaya. Itu sudah pulang, ada majelisnya? Belum. Ane ketika di Robuaya itu sendirian. Ivan di Kosambi kelurahannya, Ane di kelurahannya Robuaya, gitu. Pas pulang nih gitu dari sana, Ane ngamalin di Masjid Nurul Iman, dia di masjidnya tempatnya dia gitu. Maka ketika ngamalin, ya udah Ane ngamalin aja. Jadi artinya, alhamdulillah karena prinsipnya udah merasa dia ditalkin zikir. Jadi dimanapun kapanpun ketika itu emang tipenya kalau kita kan punya ajian muka badak nih, dari yang badaknya yang sudah punah gitu ya. Jadi artinya mau dimanapun tetap zikir aja. Termasuk ketika itu walaupun sendirian nih, Ane zikir la ilaha illallah zikir terus. Nah punya teman tuh, teman SMA namanya Aswan. Anak-anak muda katanya gini, kata Aswan cerita, "Ndi, kan selama lu zikir lu ditontonin banyak orang." Ente merem ya. Jadi enggak tahu ya. Dari ila hadratin Nabi sampai tawajuh, zikir, doa pun merem. Kita selesai orang pada bubar. Cuma kata si Ipa, kata Aswan cerita. Gitu. Sekarang udah almarhum nih Aswan ini. Di tadi semasa lu zikir kan kalau lu lagi zikir pada ngeliatin. Karena apa? Lu kan lagi asik goyang-goyang ini. Tapi suara enggak gede. Cuman kan kalau udah ini goyangnya asik tuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Suara sih segitu ya. Tapi kita kelihatan lagi asik kuplak sendiri. Orang dari ngapain nih goyang-goyang? Bocah ngapain nih gitu kan? Kita tanya, "Wan, tuh temen lu belajar apa lagi tuh?" Nah, si Aswan tahu latar belakang ya penahimah. Dan dia ngomongnya begini, "Oh, dia mau pasti belajar ilmu para wali tuh," katanya. Emang bener. Padahal dia asal jeplak ngomong gitu. Dia cerita gitu, gue bilang aja lu belajar ilmu para wali katanya gitu. Tapi diterima Ustaz ya? Iya, enggak awalnya gini. Karena tahu latar belakang track record aneh di situ dari kecil, dari umur 5 tahun tinggal di Robuaya. Sampai umur segitu gak pernah neko-neko.
Artinya jadi masyarakat walaupun pernah ada salah satu di antara ustadz di masjid itu yang kelihatannya memang kurang suka dengan tekian. Beliau ini ahli fikih banget, kental fikihnya. Karena pernah lagi zikir nih di situ, lagi habis sholat Jumat. Aneh sengaja kalau posisi selalu di pojok sebelah kiri masjid. Oke, begitu salam-salam langsung ila hadratin Nabi, udah langsung zikir aja. Artinya tuh aneh nggak ngeganggu yang sana, aneh pelan-pelan zikir gitu. Tapi setelah ini kita zikir suka diliatin kan sama mereka tuh para imam masjid, nengok tuh bocah lagi asik aja tuh begitu ya. Waktu itu lagi zikir, jelas banget kedengaran obrolan beliau-beliau yang habis khutbah Jumat kan biasanya suka ngumpul tuh dekat mimbar tuh, riungan gitu ya, riung. Terus kedengaran tuh suara beliau yang anti, ngomentarin. Itu kayak ngomentari kayak di sini nih, kayak di sebelah, kayak di sebelah aneh gini. Tiba-tiba dia punya tajam pendengaran lah ya. Nah beliau ngomong tuh, dan aneh jelas banget itu suara beliau memang yang anti gitu ya. Tapi nggak lama ada ustadz juga, guru aneh waktu SD beliau jadi RW di situ. Suara beliau ngebelain. Masalah amalan kan masing-masing. Aneh denger tuh suara beliau, suara guru SD aneh. Tokoh di situ jadi ketua RW di situ. Ada ustadz yang lain, ada yang kemudian netral gimana. Selesai aneh udah zikir kemudian tawajuh. Kemudian aneh selesai aneh ngelihat ke arah buka mata. Itu yang ngobrol masih ngobrol. Tapi sekarang nggak kedengeran itu suaranya. Iya. Tadi waktu zikir, jadi kita paham. Oh si Fulan ini, Ustaz Kiai Fulan ini nggak suka nih. Maka Abah kayak ngasih tahu nih. Berarti aneh harus bersikap kepada beliau, jangan sampai nanti menimbulkan fitnah. Bagaimana? Betul. Jadi kita memilah mana yang tidak suka, mana yang suka. Sebenarnya itulah kita jaga-jaga diri lah, jaga-jaga sikap pada beliau-beliau. Itu menarik tuh pengalaman tuh Ustaz ya. Tapi alhamdulillahnya begitu. Sampai waktu ada gubernur pun datang ya. Siapa tuh Bismoyo dulu? Siapa? Gubernur Sutioso apa ya? Sutioso. Zaman 2009, 69, 97, 98 siapa gubernurnya kira-kira? Ini lupa deh. Kalau gubernur datang ke Masjid Nurul Iman. Waktu itu kan ada mau balik kita Wakil Talkin. Waktu itu belum jadi Wakil Talkin. Oke, tahu. Ya, beliau ya. Yang beliau berjenggot itu. Nah waktu itu kan ada gubernur. Ini kan biasa mau ada gubernur mau enggak, zikir-zikiran sama Ruli tuh. Nah tahun 97-nya Ruli, Ani 96. Tadi adik-anaknya kan gak ikut berangkat. Tahun depannya baru ke Surelaya. Dan Talkin sama Abah juga. Ruli ngalamin. Ruli bareng sama Ibu Ane. Ane ajak 97-nya, Talkin sama Abah. Nah ketika itu di rumah akhirnya udah ada berdua kan sama Ruli kan. Setelah 96, 97 berdua sama Ruli. Nah posisi kita masing-masing. Ane di posisi sebelah kiri, Ruli di mana. Kita zikir aja gitu. Walaupun waktu itu habis sholat isya lah zikir. Nah setelah selesai zikir, lalu sang mubalik yang terjadi wakil talqin di Rawabuaya, ya beliau nyamperin aneh ya gitu. Terus beliau langsung bilang begini, sambil ketawa-ketawa cengenges gitu, bilang gini, tadi saya zikirnya ngebon, kata beliau. Jadi beliau malu hati ngelihat beliau itu bocah berdua anak muda mau ada gubernur sampai dia jikir aja gitu. Beliau merasa sebagai mau balik TKN, tapi karena merasa entah memang pertimbangannya apa, beliau hanya 3 kali. Tapi kemudian kita nggak tahu beliau 3 kali. Beliau sendiri yang nyamperin. Tadi saya jikirnya ngebon, kata beliau. Ya gitu. Jadi artinya alhamdulillah memang kayak merasa gitu setelah talqin itu kapanpun dan dimanapun gitu zikir aja gitu. Betul. Nah jadi menarik nih bahwa bertarekat itu asumsi itu terpatahkan ya. 1 harus usia 40. Iya. Ente pun masih 21. Berarti masih anak muda ya. Kalau bengal-bengal anak muda wajar lah gitu kan. Bukan berarti nggak boleh bertarekat. Iya. Yang kedua dalam penguasaan fikih ternyata bisa sambil jalan Ustaz ya. Iya, nggak mesti harus sebelum bertarekat itu udah mapan dulu fikihnya. Sampai kapan kalau kata almarhum Ajeng Ajejen, mau sampai kapan kita atam fikih kalau nggak masuk tarekat. Dan yang ketiga tadi apa Ustaz? Asumsi-asumsi itu meninggalkan dunia. Ternyata ente bisa gabung dengan segala macam kalangan sampai punya ronggeng. Tetapi akhir pada bertarekat juga. Alhamdulillah. Nih jadi ini Ustaz kisah sangat menarik nih Ustaz. Jadi mudah-mudahan yang nonton ini nih bisa nggak usah ragu nih, kalaupun kita masih muda nih untuk belajar zikir nggak apa-apa juga, karena pun ada yang dari SMA atau sudah akil balik dia ngambil talqin zikir gitu Ustaz. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih banyak nih Ustaz. Udah berkenan nih, mudah-mudahan besok bisa gabung lagi nih di acara TK News untuk program-program kajian ini, karena kalau warganetnya TK ini banyak nungguin Ustaz Andika.
Yang alim. Alhamdulillah baru kakak sama abah itu. Ya sama-sama kita masih belajar. Terima kasih Ustaz ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.